Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di channel RR Instan. Kali ini aku akan ngebahas anime Kimetsu no Yaiba yang mungkin bakal jadi season keempatnya, yang kebetulan juga season ketiganya lagi tayang di Jepang. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, siapkan telinga kalian, perhatikan baik-baik, dan cerita pun dimulai. Cerita di season ini dimulai setelah pertempuran Tanjiro, Genya, Muichiro, dan Kanroji melawan iblis rembulan atas keempat, Hatengo, dan kelima, Gyoko, di desa pengrajin pedang. Muichiro dan Kanroji terlihat sedang menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada para pilar lainnya. Muichiro memberikan kesaksian bahwa dirinya telah mampu melewati batas kemampuannya saat ia hampir kalah dari Gyoko. Dia mengatakan hal itu setelah sebuah tanda muncul di tubuhnya. Secara teknis, tanda ini sama dengan yang dimiliki oleh Tanjiro, cuman beda bentuk aja. Mendengar cerita Muichiro itu, seluruh pilar memutuskan bahwa mereka akan memprioritaskan semua pemburu iblis untuk berlatih membangkitkan tanda yang sama demi menghadapi semua iblis yang tersisa. Masing-masing pilar memimpin jenis latihan yang berbeda-beda. Uzui latihan fisik, Kanroji kelenturan, Muichiro kecepatan, Igoro memperbaiki jurus pedang, Sanemi latihan mukul non-stop, dan Gyome penguatan otot. Semua orang ikut serta dalam pelatihan itu, ya bahkan para pilarnya sendiri, kecuali Tomioka Gyu. Tanjiro yang agak mendingan setelah pertempuran sebelumnya meminta kepada Gyu untuk melatihnya, tapi Gyu gak mau. Entah kenapa memang set boy satu ini nolak banget. Tanjiro tetap kekeh minta si Gyu buat ngelatih dia, dan tiba-tiba aja Gyu ngomong kalau Tanjiro harus mendalami pernapasan air, supaya bisa ngisi posisi pilar air yang kosong. Lah, padahal kan dia ya pilar airnya. Rupanya Oyakata sudah sadar kalau Gyu itu ngerasa rendah diri dan minta tolong sama Tanjiro buat ngobrol sama Gyu supaya bisa kerjasama dan kompak gitulah. Tentu aja Tanjiro yang baik hati nerima dengan senang hati permintaan Oyakata. Jadi karena itu Tanjiro mulai ngikutin si Gyu kemanapun dia pergi. Hingga di hari keempat Tanjiro ngintilin Gyu, akhirnya Gyu buka mulut tentang kenapa dia ngerasa rendah diri. Gyu cerita ke Tanjiro kalau dia sebenarnya itu gak pernah lulus ujian seleksi pemburu iblis. Dia pingsan di hari pertama ujian dan ditolong sama Sabito. Ya, Sabito. Anak laki-laki yang dalam bentuk hantu pernah nemenin Tanjiro latihan waktu sama Urokodaki dulu. Sabito lah yang membantai semua iblis yang ada di tempat ujian itu. Dan tidak ada peserta ujian yang tewas karenanya, kecuali Sabito sendiri. Berkat Sabito, semua anak yang ikut seleksi dinyatakan lolos karena berhasil bertahan selama 7 hari 7 malam, termasuk Tomioka Gyu. Gyu yang sadar akan ketidakmampuan dirinya merasa gak pantas aja jadi pemburu iblis, apalagi sekarang jadi pilar air. Bagi Gyu, potensinya gak bakal bisa berkembang, jadi dia ngerasa pelatihan pilar itu sia-sia aja buat dia. Dan ngerasa kalau Sabito lebih layak ada di posisi dia sekarang. Tanjiro bisa sedikit paham dengan perasaan Gyu, karena dia juga ngerasa gitu waktu Rengoku mati demi dirinya. Aturan aku aja yang mati. Ya gitulah intinya. Tapi Tanjiro udah bisa move on dan coba nularin motivasinya itu ke Gyu dengan sebuah pertanyaan yang akhirnya menyadarkan Gyu kalau hidup dia sekarang itu jauh lebih berarti. Dan akhirnya Gyu mau ikut latihan. Beralih ke kediaman kupu-kupu, tempat tinggal Shinobu dan Kanao. Terlihat kalau Shinobu juga gak ikut pelatihan pilar. Nampaknya dia lagi ada di sebuah tugas yang penting dan mencoba menceritakan itu kepada Kanao. Ya kurang lebih cerita tentang gimana caranya membunuh iblis yang udah membunuh kakaknya Shinobu. Ingat alur ini ya guys, karena penting nih. Dan untuk menjalankan rencana itu, pemburu iblis, tepatnya Shinobu, akan bekerja sama dengan Tamayo, iblis yang pernah nolong Nezuko sama Tanjiro di season 1 dulu, sebagai sesama ahli obat-obatan dan forensik iblis. Seekor gagak pembawa pesan mengatakan hal tersebut pada Tamayo dengan harapan dirinya bisa membantu para pemburu iblis buat ngelahin Muzan sekalian. Dan dia disuruh datang ke kediamannya Ubuyashiki, Oyakata dari seluruh pemburu iblis. Tamayo tentu aja keringet dingin, ya karena dia kan iblis ya. Masa disuruh datang ke kediamannya pemburu iblis? Kita lihat aja ya nanti. Cerita bergeser ke Tanjiro yang udah mulai join ke pelatihan para pilar. Dari mulai Uzui, Muichiro, dan Igoro diterabasnya aja tanpa suatu halangan yang berarti. Sampai akhirnya dia tiba di tempat pelatihannya Sanemi, pilar angin. Alur ceritanya pun sedikit menetap di sini. Satu hari latihan yang dilalui Tanjiro sudah berhasil membuat dia babak belur dihajar sama Sanemi. Ya karena emosi pribadi aja ini mah, gara-gara first impression mereka jelek banget. Setelah pelatihan yang keras itu, Tanjiro yang kayaknya lagi mau istirahat gak sengaja mendengar suara Genya yang lagi berbicara sama Sanemi. Terdengar jelas kalau Sanemi ini memendam amarah yang besar sama si Genya. Sampai-sampai gak ngakuin Genya sebagai adiknya, padahal Genya udah minta maaf berulang kali, tapi tetap aja disuruh pergi dan nyuruh berhenti jadi pemburu iblis. Demi mendapat perhatian abangnya itu, Genya ngasih tahu Sanemi kalau dia memakan iblis,
untuk bisa mendapatkan kekuatan lebih agar Sanemi mengakuinya. Tapi bukannya senang, Sanemi malah marah dan langsung mencoba untuk mencolok matanya Genya. Beruntung Tanjiro gercep jadi Genya nggak jadi picek, ya walaupun bisa regenerasi ya. Sanemi yang kesel banget masih mencoba menghajar Genya, tapi Tanjiro lagi-lagi ngelindungin Genya. Dan akhirnya berdebat yang berujung baku hantam. Akibat dari kejadian itu, Tanjiro di blacklist dari latihannya Sanemi dan gagal buat Genya baikan sama abangnya itu. Tanjiro dan Zenitsu lalu melanjutkan pelatihan mereka pada Gyomei, sang pilar batu. Pelatihan Gyomei sesuai dengan gelar yang dimilikinya, yaitu batu. Pada tahap terakhir pelatihan Gyomei, mereka dilatih untuk bisa mendorong batu besar. Mungkin sebesar batu yang pernah dibelah Tanjiro waktu latihan versi Urokodaki dulu ya. Semua orang merasa kesusahan di tahap ini karena bukan cuma latihannya aja yang berat, tapi Gyomei juga gak ngasih keterangan tentang bagaimana teknik yang harus dipakai buat dorong batu yang ukurannya gede banget. Jadi Genya dan Tanjiro buat teori sendiri yang mirip dengan motivasi amarah. Karena motivasi itulah Tanjiro akhirnya mampu menyelesaikan misi mendorong batu. Di tengah euforia keberhasilan Tanjiro, nampaknya Muzan dan bawahannya sedang mencari keberadaan Ubuyashiki dan juga Nezuko sebagai iblis yang bisa menantang matahari. Wih, gila juga. Tapi cuma segitu aja jatah mereka tampil kali ini, karena adegannya balik lagi ke pelatihan pilar. Gyomei yang kagum dengan semangat dan sifat Tanjiro mengatakan kalau dirinya mengakui Tanjiro sebagai sesama pemburu iblis, bukan anak-anak ya. Dan karena itulah ia menceritakan sedikit kisah masa lalunya yang menyebabkan dia kurang percaya sama anak-anak. Kayaknya cerita masa lalu para pilar harus dibuat di video yang lainnya gak sih? Komen di bawah ya. Setelah percakapan itu, mereka sepertinya saling respek satu sama lain. Dan karena keberhasilan Tanjiro mendorong batu itu juga, si Inosuke termotivasi dan akhirnya berhasil dorong batunya. Cuman Zenitsu yang masih belum bisa. Dan karena itulah dia jadi kesel banget. Di tengah kekesalannya itu, Zenitsu mendapatkan sebuah surat. Belum dikasih tahu itu surat dari siapa, tapi yang pasti habis baca surat itu, Zenitsu mendadak jadi pendiam dan serius. Bahkan Zenitsu yang biasanya bereaksi berlebihan ke Tanjiro malah bersikap tenang. Tanjiro pun meninggalkan Zenitsu dengan wajah khawatir dan kebingungan. Di tengah jalan, Tanjiro melihat Giyu dan Sanemi yang sedang bertarung menggunakan pedang kayu. Tanjiro pun datang memisahkan mereka berdua ketika pedang kayu mereka patah dan nampaknya pergelutan itu bakal jadi serius. Tapi ternyata pertarungan tadi adalah bentuk latihan yang dijalani oleh para pilar. Sanemi yang kesal juga lihat muka Tanjiro sama Giyu akhirnya pergi ninggalin mereka berdua. Saat lagi ngedumel, Sanemi menangkap sesuatu yang bentuknya seperti mata yang bertuliskan sesuatu. Apa juga aku gak tahu ya, gak ada translate-nya. Pokoknya mirip sama mata para iblis bawahannya Muzan gitu. Dan setelah itu, diperlihatkan kalau Muzan udah benar-benar datang ke kediamannya Ubuyashiki. Oyakata sama. Ubuyashiki mengetahui kedatangan Muzan dan seolah menyambutnya dengan lembut tanpa sedikit pun ketakutan. Begitu juga dengan Amane, istrinya. Ubuyashiki mengatakan kalau dirinya dan Muzan berasal dari keturunan yang sama. Muzan lahir 1000 tahun sebelum dirinya. Semua anak yang lahir dari keluarga Ubuyashiki akan langsung mati ketika dilahirkan. Atas saran dari seorang pendeta, keturunan mereka harus mendedikasikan hidupnya untuk mengalahkan iblis dari keturunan mereka juga, agar anak-anak dari Ubuyashiki bisa bertahan hidup setidaknya sampai berusia kurang dari 30 tahun. Muzan yang bosan dengan ocehan Ubuyashiki ini selalu memprovokasinya, namun selalu gagal juga. Ubuyashiki menunjukkan sifat tenang dan Muzan pun tidak merasakan hawa membunuh. Padahal Muzan adalah musuh besar yang selama ini dicari-cari. Kegelisahan itu makin menjadi-jadi. Muzan merasa ada yang gak beres nih sama tingkah lakunya Ubuyashiki. Ubuyashiki bertanya kepada Muzan tentang keinginannya untuk menjadi abadi. Muzan menjawab, itu akan dicapainya setelah dia mendapatkan Nezuko. Namun Ubuyashiki dengan yakin menjawab juga kalau itu tidak akan pernah terjadi. Ubuyashiki mulai berceramah kepada Muzan. Kemudian burung-burung gagak pembawa pesan menyampaikan keadaan yang terjadi di kediamannya Ubuyashiki. Lalu semua bergegas ke sana. Namun terlambat. Sebuah ledakan besar terjadi. Semua orang kaget karena ledakan itu persis di rumah Oyakata sama mereka. Mereka terlambat. Ledakan itu merupakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Ubuyashiki, istri dan kedua anak perempuannya, untuk menjebak Muzan. Tubuh Muzan hancur berantakan namun masih bisa beregenerasi dengan kecepatan yang normal. Tepat saat dirinya mencoba untuk fokus memulihkan diri, datang serangan berupa jurus iblis seperti paku. Jurus itu berhasil menghambat regenerasi serta pergerakan Muzan. Saat Muzan berusaha lepas dari jurus itu, tiba-tiba Tamayo datang menusuk perut Muzan dengan tangannya yang berisikan obat untuk mengubah iblis menjadi manusia. Tamayo mempunyai dendam yang amat besar pada Muzan karena Muzan telah menipunya sehingga ia berubah menjadi iblis dan membunuh anak serta suaminya. Padahal dia cuma pengen sembuh aja dari penyakitnya. Setelah mengatakan kekesalannya, Gyomei datang lalu membogam tubuh Muzan dengan bola rantai. Seketika itu juga tubuh Muzan hancur berantakan.
Tapi Muzan dengan cepat beregenerasi dan tubuhnya kembali utuh. Gyume sadar kalau hal itu sesuai dengan perkataan Ubuyashiki. Mereka tidak akan mampu membunuh Muzan dengan kekuatan mereka sendiri. Salah satu caranya adalah menahan Muzan hingga matahari datang. Gyume lalu bertarung sekuat tenaga untuk menjalankan rencana itu. Kemudian para pemburu iblis lainnya datang dan Gyume memberitahu mereka kalau yang ada di hadapan mereka itu adalah Muzan yang tidak akan mati meski kepalanya dipenggal. Tanpa banyak basa-basi, para Pilar dan Tanjiro langsung menarik pedang mereka dan bersiap menggunakan jurus masing-masing untuk menyerang Muzan. Saat mereka hendak menghujani Muzan dengan serangan, tiba-tiba tempat mereka berdiri berubah menjadi kastil tak terbatas milik Muzan. Ya, itu semua berkat kemampuannya Nakimi. Akibatnya, mereka semua terpisah. Saat Tanjiro akan jatuh bebas dalam kastil tak terbatas, Giyu menyelamatkannya. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan iblis yang mereka temui, sekaligus mencari jalan untuk bertemu dengan pemburu iblis yang lainnya. Sementara itu, Kanroji bertemu dengan Iguro, Gyume bertemu dengan Muichiro, sementara sisanya solo ranked. Kali ini fokus cerita ada di Shinobu yang berhadapan dengan Doma, iblis rembulan atas nomor 2, iblis yang sudah membunuh kakaknya. Karena udah kelewat dendam sama si Doma, Shinobu langsung menusuknya di arah mata. Padahal Shinobu udah dikasih racun khusus untuk iblis dan dengan serangan itu, ia berharap dapat membunuh Doma. Namun ternyata, Doma mampu beradaptasi dengan racun pedang Shinobu. Shinobu pun kehilangan senjata pamungkasnya dan kini dia cuma bisa melawan pakai kekuatannya sendiri. Tapi perbedaan kekuatan mereka sangat jelas. Shinobu langsung dibuat gak berdaya, tubuhnya langsung terluka parah. Saat terpuruk, bayangan kakaknya yang bernama Kanae datang dan memberikan Shinobu semangat. Sekali lagi Shinobu bangkit dan menyerang Doma dengan kekuatan penuhnya. Namun berakhir dengan pelukan yang sebenarnya itu adalah cara Doma untuk memakan seorang manusia. Yaitu berarti Shinobu kalah dan dirinya akan dimangsa oleh iblis yang udah membunuh kakaknya. Tepat saat itu juga, Kanao datang melihat Shinobu yang perlahan tenggelam di pelukan Doma. Kanao mencoba menyelamatkan Shinobu tapi gagal. Shinobu telah sepenuhnya ditelan sama Doma. Kanao pun kesal setengah mati lalu menyerang Doma dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Cerita sedikit bergeser ke tempat Tanjiro dan Giyu. Mereka lagi-lagi berpindah tempat akibat kekuatan Nakimi. Saat itulah burung gagak pembawa pesan memberikan pemberitahuan tentang kematian Shinobu. Semua emosi bercampur aduk mereka rasakan, tapi tidak ada cara lain selain bertarung. Gak cuma Tanjiro dan Giyu aja yang ngerasain dampak dari kekuatan Nakimi. Zenitsu juga berpindah tempat dan dipertemukan oleh seorang iblis rembulan atas yang ternyata adalah seniornya saat mereka berlatih dengan mantan pilar petir. Iblis rembulan atas yang bernama Kaigaku itu adalah penyebab kenapa Zenitsu tiba-tiba menjadi serius saat pelatihan Gyume dulu. Kakek guru yang melatihnya, alias mantan pilar petir, harus melakukan seppuku atau tradisi bunuh diri sebagai bentuk pertanggungjawaban karena muridnya yaitu Kaigaku yang dulunya adalah pemburu iblis malah berubah menjadi iblis. Kaigaku awalnya meremehkan Zenitsu karena dia tahu Zenitsu lebih lemah darinya saat mereka masih berlatih bersama. Namun gak disangka-sangka, Zenitsu yang termotivasi akan amarah balas dendam itu gak perlu masuk mode tidurnya lagi buat jadi badas. Zenitsu sepenuhnya sadar saat menggunakan seluruh kemampuannya dan berhasil mengalahkan Kaigaku dengan sekali tebasan di leher Kaigaku. Kemudian pertempuran beralih lagi pada Giyu dan Tanjiro yang secara takdir Nakimi mempertemukannya dengan Akaza. Ya, Tanjiro dan Akaza ini sama-sama punya dendam pribadi ya. Selain masalah antara manusia dan iblis, Tanjiro dendam karena Akaza lah yang udah ngebunuh Rengoku. Dan Akaza dendam ke Tanjiro karena dikatain pengecut. Mereka pun bertarung dengan sekuat tenaga. Di tengah pertarungan itu, lagi-lagi Tanjiro membangkitkan tanda yang bentuknya mirip kayak kobaran api di dahinya. Setelah ia merenungi maksud tarian Dewa Api ayahnya dulu. Rambut dan matanya Tanjiro berubah jadi merah menyala. Penapasan airnya berubah jadi penapasan matahari. Dengan teknik itu, Tanjiro berhasil memotong leher Akaza. Namun Akaza masih mampu beregenerasi. Di tengah proses regen itu, Akaza mulai melihat masa lalu yang telah dilupakannya semenjak dia berubah menjadi iblis. Masa lalu Akaza ini udah aku bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Sekalian masa lalu para iblis rembulan atas yang lainnya juga. Kalian bisa cek sendiri di pojok kanan video ini, atau enggak di playlist. Oke? Setelah dia sadar tentang siapa dirinya dulu, Akaza pun mengeluarkan jurus yang membuat dirinya meledak. Tanjiro dan Giyu kaget dong. Kenapa Akaza melakukan hal itu? Ya karena mereka nggak tahu ya masa lalunya Akaza ini. Tapi Tanjiro sekilas bisa melihat senyuman tanpa penyesalan Akaza di saat-saat terakhirnya. Kemudian cerita bergeser lagi ke pertempuran antara Kanao dan Doma yang belum selesai tadi. Kanao mati-matian sekuat tenaga buat ngalahin Doma. Tapi tetap aja Doma levelnya lebih tinggi dari dia. Namun bala bantuan datang dari Inosuke di saat-saat yang sangat tepat. Inosuke juga kesel banget karena Shinobu udah dibunuh sama Doma.
Inosuke pun menyerang Doma dengan serangan yang brutal. Namun bukan masalah besar bagi Doma. Doma malah salah fokus dengan topeng babi hutan yang dipakai sama Inosuke, lalu mengambilnya. Wajah cantik Inosuke Kun pun terekspos dan Doma menyadari sesuatu kalau ternyata ia pernah bertemu dengan seorang wanita yang wajahnya mirip banget dengan Inosuke. Ya, bukan lain adalah ibunya Inosuke. Inosuke nggak percaya gitu aja, karena bagi dirinya dari kecil ia nggak pernah punya ibu dan dirawat sama babi hutan. Tapi mendadak Inosuke mengingat sesuatu yang tertanam di pikirannya ketika ia masih sangat kecil. Ingatan itu tentang sebuah janji jari kelingking yang dilakukannya dengan Shinobu dulu. Ternyata memang gak asing bagi Inosuke, karena ibunya dulu sering menyanyikan lagu dengan kata-kata yang sama. Namun sayang, ibu Inosuke itu udah dibunuh dan dimaksa sama Doma sejak Inosuke masih bayi, karena berusaha kabur saat ia tahu identitas Doma yang menyamar sebagai pemimpin sekte sebenarnya adalah iblis. Masa lalu Doma juga udah aku bahas ya guys ya. Kembali lagi ke cerita, Inosuke dibuang ke jurang dan berhasil selamat. Itulah masa lalu Inosuke secara singkat. Setelah bernostalgia dengan perasaan mempunyai ibu asli, Inosuke pun bertarung dengan membawa rasa balas dendam atas kematian dua orang yang dekat dengannya. Kanao dan Inosuke bekerja sama untuk mengalahkan Doma, tapi kekuatan mereka berdua masih kurang. Doma membuat sebuah boneka dari es untuk menghadapi Inosuke dan Kanao, sementara dirinya akan masuk kembali ke ruangan khususnya. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba matanya jatuh gitu aja kayak buah yang busuk. Tubuh Doma mulai membusuk dan hancur. Rupanya hal itu dikarenakan racun yang dibuat oleh Shinobu dulu. Ingat gak waktu Shinobu menceritakan rencananya untuk membunuh iblis yang udah membunuh kakaknya? Ya, iblis itu si Doma ini. Shinobu bercerita sama Kanao kalau Doma bisa dibunuh asal dia dimakan sama Doma. Kenapa gitu? Karena Shinobu udah memasukkan racun yang terbuat dari bunga wisteria yang merupakan kelemahannya para iblis. Ditambah lagi racun yang ada di tubuh Shinobu mempunyai berat 37 kg dengan dosis 70 kali lipat lebih besar. Dan tentu aja itu sangat mematikan bahkan buat iblis rembulan atas sekalipun. Itulah hal terakhir yang bisa dilakukan oleh Shinobu. Dan dengan asis yang luar biasa dari Shinobu itu, Kanao dan Inosuke memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kanao mengaktifkan jurus mata yang membuat dia bisa melihat benda dengan efek slow motion. Tapi tubuh Kanao membeku karena jurus Doma saat ia hendak menebas leher si iblis narsistik itu. Tapi Inosuke memberi bantuan. Inosuke melempar kedua pedangnya ke arah di mana Kanao hendak menebas leher Doma dan berhasil mendorong pedang Kanao untuk menjangkau leher Doma. Leher Doma pun tertebas, mereka selamat dan Doma berhasil dikalahkan. Tangis sedih Inosuke dan Kanao pun pecah, mengenang orang yang mereka sayangi sudah gak ada lagi. Bergeser ke pemburu iblis yang lain, Kanroji dan Iguro yang berhasil menemukan posisi Nakime, pengendali kastil tak terbatas Muzan, sementara Muichiro dan Gyome terpisah karena ruangannya bergeser. Muichiro kini berhadapan langsung dengan Kakushibo, sang iblis rembulan atas nomor 1. Di pertemuan pertama mereka itu, Kakushibo merasa dia mengenali Muichiro. Penyebabnya adalah karena Muichiro merupakan keturunannya. Mau keturunan atau bukan, pokoknya gelut aja nomor 1 ini mah. Muichiro gak gentar dan langsung mengerahkan kemampuannya untuk menghajar kakek buyutnya itu. Dia langsung mengaktifkan tanda di awal pertarungan, namun tetap aja gak bisa nandingin kekuatan Kakushibo. Pergelangan tangan kirinya pun putus dan ditusuk di bagian dada sebelah kiri. Kasian banget nih bocil pilar. Kalau lihat adegan ini jadi inget waktu Sasuke ditusuk Madara ya. Memang mirip sih. Nah, waktu Kakushibo lagi ngoceh-ngoceh ke Muichiro, Genya secara sembunyi-sembunyi pengen menembak si Kakushibo, tapi ya ketahuan lah. Orang si Kakushibo ini punya 6 mata. Lalu si Genya mengalami nasib yang lebih parah dari Muichiro. Kedua tangannya putus dan kaki serta tubuhnya terpisah. Namun karena Genya udah bercampur dengan iblis, jadi ada kemungkinan bakal regen lagi kalau badannya nyatu lagi. Tapi Kakushibo gak membiarkan hal itu terjadi. Dia hendak menyerang Genya, namun seketika dihalangi oleh si kakak sendiri, yaitu Sanemi. Saat itulah Sanemi mengatakan alasan kenapa Genya gak harus jadi pemburu iblis. Dia pengen adiknya itu hidup bahagia, membangun sebuah keluarga tanpa diselimuti rasa takut. Kemudian pertarungan 1 lawan 1 antara Sanemi dan Kakushibo pun terjadi. Di awal mereka kelihatannya imbang, tapi Kakushibo ternyata jauh lebih kuat. Sanemi terluka parah dan pertempuran jadi berat sebelah. Beruntung Gyome datang dengan bola besi rantai miliknya. Walaupun begitu, ternyata dia juga tidak bisa menghadapi Kakushibo sendirian. Akhirnya kini pertarungan 1 lawan 4. Muichiro dan Genya sudah terluka sangat parah, tapi Genya kembali pulih setelah menelan beberapa helai rambut dan beberapa patahan pedang milik Kakushibo, hingga dia mendapatkan kekuatan aneh. Genya menembakkan pistolnya ke arah Kakushibo, dan seketika muncul seperti pohon daging yang menjerat Kakushibo. Muichiro yang sudah duluan nusuk Kakushibo di bagian perut mencoba menahan pergerakan iblis rembulan atas itu. Sementara Gyome dan Sanemi dengan kekuatan full yang udah diperkuat dengan tanda atau mark, kemudian menyerang habis-habisan si Kakushibo. Dan di saat dirinya merasa terpojok, Kakushibo teringat kenangan yang ia miliki saat 400 tahun yang lalu.
ketika dia bertemu dengan adik kembarannya yang bernama Yorichi Sugikuni, pencipta teknik penapasan matahari, asal mula semua teknik penapasan. Ketika bayangan masa lalunya itu menghilang, Kakushibo kayak melakukan semacam pengupgradean diri. Dari tubuhnya muncul bilah-bilah pedang dan menebas Genya dan Muichiro menjadi dua. Genya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sementara Muichiro mode setengah badan masih kekeh nempel di badan Kakushibo buat nahan tusukan pedangnya. Pedang Muichiro seketika itu berubah menjadi merah dan ternyata berefek ke tubuh Kakushibo. Pohon daging Genya membuat Kakushibo tidak bisa mengeluarkan jurusnya dan tusukan pedang merah Muichiro membuat badannya kaku. Sanemi dan Gyome yang melihat dua rekannya udah mati-matian ngasih asis itu juga sekuat tenaga berusaha memenggal kepalanya Kakushibo. Gak mudah memang, apalagi setelah Kakushibo masuk ke mode iblisnya. Tapi akhirnya mereka berhasil mengalahkan sang iblis rembulan atas, walaupun harus merelakan kematian Muichiro dan Genya. Kemudian kabar kematian Kakushibo sekaligus Muichiro dan Genya disiarkan oleh burung gagak pembawa pesan. Tanjiro yang mendengar itu langsung nangis kejer. Tapi dia sadar kalau itu semua gak akan selesai kalau belum ngalahin Muzan. Muzan yang di awal tadi terjebak sama perangkapnya Tamayo sekarang berhasil keluar sebelum Tanjiro dan Gyu sampai. Alhasil, para NPC pemburu iblis ini dimatai habis-habisan sama Muzan dan dijadikannya sebagai santapan sehabis bangun tidur. Kasian banget NPC, mati lagi gitu. Aduh. Tamayo juga berhasil dibunuh Muzan dan hal itu langsung disadari sama Yushiro. Kesel banget dong jadinya ya, karena orang yang paling disayangi mati di tangan musuh yang paling dia benci. Dan selanjutnya Tanjiro serta Gyu berhasil satu lane dengan Muzan. Muzan meremehkan mereka berdua dan disuruhnya buat kabur aja biar selamat ente-ente berdua ini gitu. Tapi Tanjiro yang udah dendam kesumat sama Muzan karena keluarganya mati karena si Michael Muzan ini tentu aja gak mau. Akhirnya mereka gelut. Tanjiro langsung dapat luka fatal di bagian mata kanannya hingga membuat dia buta sebelah. Sementara Muzan ngomong ke mereka berdua kalau Kanroji sama Iguro udah wafat di tangan Nakime. Tapi pasangan pilar itu malah datang di waktu yang tepat buat nolong Tanjiro. Lah, terus yang dilihat Muzan itu apa? Kan itu penglihatan langsung dari Nakime. Ya, karena Yushiro udah memanipulasi indera penglihatannya Nakime agar sesuai dengan apa yang diinginkan sama Yushiro. Rencana Yushiro adalah membuat Muzan mengira kalau semua pemburu iblis udah mati dan mereka kemudian akan menyerang Muzan setelah berhasil mengumpulkan kekuatan. Tapi Muzan juga udah sadar. Muzan kemudian membunuh Nakime agar Yushiro tidak bisa mengendalikan indera penglihatannya Nakime lagi yang di-share ke Muzan. Kemudian dampak dari matinya Nakime adalah hancurnya kastil tak terbatas itu, sehingga membuat Muzan dan para pemburu iblis yang tersisa keluar dari sana. Tapi lokasi mereka berada sangat berbahaya bagi manusia, karena ada Muzan, dan mereka juga ada di tengah kota, sementara mereka harus menahan Muzan selama 1,5 jam lagi, sampai datangnya matahari terbit. Muzan yang dengar teriakan burung gagak yang ngasih pengumuman itu sadar sama rencana pemburu iblis. Inilah yang aku gak suka sama tuh gagak. Gak bisa apa diem-diem aja gitu, gak usah beber-beberin. Paling enggak ke semua prajurit aja, jangan ke Muzan juga sih. Jadi ya udahlah, namanya juga udah takdir ya. Jadi si Muzan ini dengan serampangan mulai menyerang orang-orang yang ada di sana. Para NPC pemburu iblis ini melindungi karakter-karakter penting di anime ini supaya gak mati duluan. Karena siapa lagi nanti yang bisa ngelawan Muzan kan? Tapi salah satu serangan Muzan itu berhasil mengenai Tanjiro. Muzan bilang kalau setiap serangannya udah dicampur dengan darah iblis miliknya yang bakal menghancurkan sel-sel tubuh para korban yang kena. Dan Tanjiro pun kayaknya sekarat. Nezuko yang lagi dalam perawatan untuk kembali lagi jadi manusia merasakan kakaknya dalam bahaya dan dia pun berlari mengikuti instingnya ke tempat Tanjiro berada. Tentu aja tindakan Nezuko itu ngebuat orang-orang ketar-ketir karena dia adalah orang yang paling dicari sama Muzan buat dapetin tubuh abadi. Tapi anak Ubuyashiki yang sekarang ngambil alih komando bilang kalau bapaknya, Ubuyashiki Kagaya, nyuruh ngebiarin aja tuh Nezuko. Jadi orang-orang yang jaga Nezuko nurut aja dan cuman Urokodaki aja yang ngawasin Nezuko. Sementara itu balik lagi ke medan pertempuran, Tanjiro yang sekarat melihat bayang-bayang Yorichi dalam ingatan leluhurnya. Kenangan akan sifat lembut dan kuatnya Yorichi memberikan kekuatan lebih pada Tanjiro. Akhirnya Tanjiro bangkit lagi dengan pemahaman baru tentang teknik penapasan matahari. Tepat setelah teman-temannya udah dibuat gak karuan sama Muzan. Padahal Muzan udah diserang pakai pedang merah sama kayak Kakushibo tadi. Tapi ya berarti ini giliran MC kita yang beraksi. Tanjiro dengan teknik penapasan mataharinya berhasil mengimbangi serangan Muzan. Muzan juga menyadari perkembangan Tanjiro dan mengakuinya. Tapi bukan cuma perkembangan Tanjiro aja yang membuat dia tersudut, melainkan akibat pengaruh obat yang diberikan Tamayo dulu. Tamayo memberikan obat kepada Muzan untuk merubahnya kembali menjadi manusia. Ketika Tamayo menjebaknya saat berada di kediaman Ubuyashiki Kagaya beberapa jam yang lalu. Tapi ternyata tidak hanya itu aja. Obat yang diberikan Tamayo kepada Muzan juga memberikan efek penuaan yang membuat umur Muzan menjadi bertambah 50 tahun setiap 1 menit. Dan sekarang umur Muzan udah lebih dari 9.000 tahun.
Luka-luka yang didapatkannya saat pertarungannya dulu dengan Yorichi kini gak bisa dia sembunyikan lagi, dan itu adalah salah satu bukti Muzan telah melemah. Bagi Muzan, bertarung dengan para pemburu iblis sekarang sangat membahayakan dirinya, dan dia memutuskan untuk kabur sebelum matahari terbit. Tanjiro tentu aja gak bisa ngebiarin itu terjadi. Tanjiro meminta bantuan Iguro yang masih berdiri, walaupun dengan keadaan buta, dan dia melemparkan pedang-pedang ke arah Muzan, sama dengan yang dilakukannya waktu lawan Akaza dulu. Iguro berhasil menusuk leher Muzan dari belakang, tapi tetap aja itu gak bisa menghentikan Muzan. Dengan disupport Tanjiro, Iguro yang buta terus-terusan menghajar Muzan. Di sisi lain, diperlihatkan sosok perempuan yang ternyata adalah Nezuko yang udah hampir sampai ke tempat pertempuran Tanjiro dan kawan-kawan versus Muzan solo rank. Waktu Nezuko lagi berlarian, nampak sebelah matanya kembali lagi menjadi mata manusia. Ingatan dirinya sebelum jadi iblis pun perlahan kembali, dan terungkaplah fakta kalau memang Muzan yang udah ngebantai keluarganya dengan tujuan menciptakan iblis yang bisa melawan matahari. Nezuko juga mengingat hari-harinya bersama para pemburu iblis ketika dia menjadi iblis, dan akhirnya ingatan tentang senyuman hangat dari Tanjiro membuat Nezuko berhasil kembali lagi menjadi manusia sepenuhnya. Kita kembali lagi ke pertempuran terakhir. Kini tinggal tersisa 35 menit lagi sebelum matahari terbit. Muzan berniat membagi tubuhnya seperti yang ia lakukan dulu ketika melawan Yorichi. Namun tanpa dihentikan oleh Tanjiro dan Iguro, Muzan juga ternyata tidak dapat memecah tubuhnya. Penyebabnya gak lain adalah karena obat yang dikasih Tamayo. Bener-bener MVP kayaknya si Tamayo sama Shinobu kali ini. Obat yang dikasih Tamayo itu ternyata mempunyai 4 efek. Pertama, mengembalikan tubuh Muzan menjadi manusia. Kedua, penuaan. Ketiga, melemahkan tubuh. Dan yang keempat, akan menghancurkan sel-selnya si Muzan. Bagi Tanjiro, itu adalah kesempatan emas buat ngalahin si Muzan. Tapi Muzan tiba-tiba ngeluarin energi yang besar dari tubuhnya yang berbentuk semacam petir dan nyamber Tanjiro. Tanjiro yang kena serangan itu jadi tidak bisa bergerak. Tubuhnya kejang-kejang dan pernapasannya jadi kacau, dan Muzan pun berusaha kabur. Saat Tanjiro sangat panik karena gak ada yang bisa nahan Muzan lagi, tiba-tiba Inosuke bangkit dan marah-marah ke Muzan tentang apa yang udah dilakukan si last boss kita ini. Gak lama setelah Inosuke nyerang Muzan duluan, Tanjiro, Zenitsu, Giyu, dan Gyomei yang kakinya udah buntung satu juga ikut bangkit dan membantu menyerang Muzan. Semuanya mati-matian menghajar Muzan. Mereka saling bertukar serangan. Semua jenis jurus pernapasan sudah mereka keluarkan, tapi Muzan masih bisa berdiri tegak. Tanjiro sedikit mendapat kesempatan dan berhasil menusuk dada Muzan yang berbentuk seperti mulut bergigi tajam. Kanroji bangkit dan membantu menyerang Muzan. Muzan melayangkan serangan lain lagi dan mengenai Kanroji. Tanjiro hanya bisa melihat aja karena dia ada di posisi menahan Muzan dengan tusukan di dada. Muzan dan Tanjiro kini saling berhadapan. Namun tiba-tiba wajah Muzan membelah, membentuk sebuah mulut raksasa dan hendak menggigit Tanjiro. Tapi tiba-tiba Iguro menahan gigitan itu dengan wajahnya, dan Sanemi juga ikut bantu menahan Muzan. Perubahan Muzan ini mirip-mirip perubahan di anime Kisei Jusei no Kakuritsu ya. Tapi Tanjiro gak gentar. Dengan posisi itu, ia menahan pergerakan Muzan. Muzan yang panik karena ngelihat matahari udah mulai kelihatan, berusaha lepas dari cengkraman mereka dengan memberikan ledakan energi lagi. Sanemi dan Iguro terpental. Tinggal Tanjiro yang masih menahan Muzan dengan satu tangan karena tangannya udah buntung sebelah. Tanjiro mati-matian menahan Muzan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membuat pedangnya menjadi merah menyala. Kemudian Giyu membantu genggaman Tanjiro itu, dan kedua orang yang buntung sebelah ini saling melengkapi untuk bisa menahan Muzan. Matahari benar-benar telah terbit. Tubuhnya Muzan mulai terbakar. Muzan mencoba membuat perisai dari daging yang bentuknya mirip dengan bayi bajang untuk berlindung. Dengan wujud bayi titan itu, Muzan merangkak mencari tempat berteduh dari sinar UV. Orang yang masih hidup kini mencoba menahan Muzan dengan memblokir jalan yang mengarah ke tempat teduh. Muzan yang gak kehabisan akal mulai menggali tanah untuk berkubang. Semua orang berusaha menarik baby badaknya Muzan. Gyomei dengan dibantu para Kakushi menarik Muzan dengan rantainya. Sanemi, Iguro, dan Giyu mencoba menyerang bagian tubuh Muzan yang ke-expose. Gak lama, rantainya Gyomei putus. Wajah bayi titan Muzan masih ada di tanah. Dan dari tanah itu terlihat sebuah tangan yang memegang katana dengan subah berwarna merah menyala. Tangan siapakah itu? Jawabannya adalah tangan Tanjiro. Tepat setelah wajah bayi titan Muzan mencium tanah, terlihat cipratan darah yang banyak sekali. Kemudian matahari mulai meninggi, dan tubuh Muzan pun sepenuhnya terbakar. Tangis haru terdengar di mana-mana. Para pilar yang sekarat mulai menemui ajal mereka. Mulai dari Gyomei, pasangan bocin yang telat, Iguro dan Kanroji. Sementara yang lain selamat, walau dengan kondisi yang memprihatinkan. Dan gimana nasib Tanjiro? Dia terlihat lemah, terduduk gak bernapas, gak ada denyut nadi, dan kehilangan tangan kiri. Giyu menangis melihat kondisi Tanjiro, dan dia merasa gagal lagi melindungi seorang teman. Gak lama kemudian Nezuko datang tepat ketika Giyu meminta maaf.
Adegan selanjutnya adalah kilas balik sebelum tubuh Muzan benar-benar hangus terbakar. Muzan yang udah menelan tubuh Tanjiro saat mode bayi badak berniat menjadikan Tanjiro sebagai wadah kebangkitannya. Ia bermaksud untuk memindahkan pikirannya ke tubuh Tanjiro, dan ia sangat yakin kalau Tanjiro nantinya akan jadi iblis yang mampu mengalahkan sinar matahari. Bener aja cuy, tiba-tiba Tanjiro bangkit, tangannya yang buntung sebelah kembali tumbuh. Tanjiro mode iblis mencoba menangkap seorang Kakushi. Beruntung, Gyu ada di dekatnya dengan sigap menyelamatkan Kakushi itu. Gyu sadar kalau Tanjiro udah berubah jadi iblis dan nyuruh yang lainnya menjauh dari Tanjiro. Ketika itu juga matahari bersinar makin terik, tubuh Tanjiro terbakar. Gyu menyuruh siapapun yang masih bergerak untuk membunuh Tanjiro karena udah berubah jadi iblis. Gyu mengawali serangan, tapi Tanjiro berhasil bertahan, baik dari serangannya Gyu maupun dari sinar matahari. Tubuh Tanjiro berhenti terbakar. Ia mencoba membalas serangan Gyu. Beruntung Inosuke datang menepi serangan itu. Inosuke kini berhadapan dengan Tanjiro, namun dia nggak sanggup buat ngebunuh Tanjiro. Akhirnya Tanjiro lah yang melancarkan serangan, tapi Nezuko datang memeluk Tanjiro. Nezuko mencoba menyandarkan abangnya itu dengan kata-katanya, tapi nggak mempan. Tanjiro malah menggigit Nezuko dan berhasil meminum sedikit darah. Tubuh Tanjiro berevolusi, mirip Kyuubi ekor 6-nya Naruto. Muncul kerangka tulang di tubuh bagian luarnya, dan dia bisa mengeluarkan ledakan energi. Kini nggak ada jalan lain selain membunuh Tanjiro. Gyu yang menjadi orang satu-satunya yang masih bisa bertarung, mencoba dengan sisa-sisa kekuatannya. Tapi Tanjiro juga kuat banget. Dia mengeluarkan semacam biju dama, namun ditahan Nezuko dengan tangan kosong. Alhasil tangan Nezuko terluka. Nampak dari kejauhan, Kanao datang terseok-seok dengan membawa sisa obat perubahan iblis menjadi manusia yang disiapkan Shinobu untuk berjaga-jaga kalau kurang dosis. Kanao yang buta sebelah karena kekuatan mata slow motionnya berniat menggunakannya sekali lagi untuk menyelamatkan Tanjiro. Dengan penuh keyakinan, Kanao pun maju. Tanjiro melancarkan serangan dan mengenai tubuh Kanao. Namun Kanao juga berhasil menyuntikkan obat itu ke tubuhnya Tanjiro. Sementara itu, di pos lain, nampak Tanjiro juga sedang melawan pikiran Muzan yang menguasainya. Berkat obat yang diberikan Kanao serta kenangan-kenangan yang dia miliki dengan teman-temannya, Tanjiro kini berhasil menjadi manusia kembali. Semua orang bersyukur atas kembalinya Tanjiro. Alur cerita lompat 3 bulan setelah pertempuran berakhir. Orang-orang yang terluka parah mulai sembuh, termasuk Tanjiro. Walaupun tangannya tumbuh akibat regenerasi iblis sementaranya, tapi tetap aja nggak bisa digerakin, alias nggak berfungsi. Tanjiro juga sekarang buta sebelah, sama kayak Kanao. Cie. Orang-orang yang mengenal Tanjiro datang menjenguknya. Kehangatan dan kedamaian kini benar-benar sudah nyata. Maka dari itu, organisasi pemburu iblis resmi dibubarkan. Sanemi dan Gyu menjadi pilar terakhir yang tersisa. Sanemi juga berbaikan dengan Nezuko. Urokodaki juga terlihat bersama ketiga muridnya, Tanjiro, Nezuko, dan Gyu. Diperlihatkan juga kalau Nezuko, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke mengunjungi makam seluruh pemburu iblis yang tewas. Nggak cuman itu, di akhir cerita, mereka berempat tinggal bersama di rumah lamanya keluarga Kamado. Dan setelah itu, cerita Kimetsu no Yaiba resmi tamat. Sebenarnya masih ada beberapa panel cerita lagi sih, tapi udah pernah aku bahas duluan di videoku yang ini. Klik di pojok kanan atas video ini ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian aja video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian semua supaya yang nggak tahu isi video ini jadi tahu. Dan subscribe juga channel ini supaya aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Silahkan komen di bawah juga kalau kalian punya request anime apa lagi yang pengen kalian minta versi seluruh alur ceritanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.